Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita mengenai tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan manfaat olahraga pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi olahraga setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan pentingnya tidur dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Dan yang terakhir, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan berdoa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Baik, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, olahraga dan makanan sehat membuat tubuh menjadi segar, sehat, kuat, serta pertumbuhan tinggi badanmu menjadi lebih cepat. Ada banyak olahraga yang dapat dilakukan dan disukai anak-anak. Berbagai macam ya. Ada sepak bola, ya. Ada lompat tali, ada baseball, ada basketball, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan gambar berikut ini. Oke, mari kita baca teks berikut. Permainan kesukaan kami. Aku dan Made bersahabat. Kami sering bermain bersama. Kami biasanya bermain di lapangan bersama-sama bersama teman-teman yang lain. Banyak permainan yang bisa dilakukan bersama. Kadang kami bermain ular naga, gobak sodor, atau petak umpet. Made dan anak laki-laki lainnya lebih suka bermain sepak bola. Aku dan anak-anak perempuan lainnya tidak suka bermain sepak bola. Kami hanya menonton dan memberi semangat ketika mereka bermain. Kami, anak-anak perempuan pun memiliki kesukaan. Kesukaan kami bermain lompat tali. Jika tidak menonton anak-anak laki-laki bermain sepak bola, kami suka bermain lompat tali. Kadang ada pula anak laki-laki yang ikut bermain lompat tali bersama kami. Walaupun memiliki kesukaan yang berbeda, kami saling menghargai. Jika ada teman yang sedih, kami berusaha menghiburnya. Jika ada teman yang butuh bantuan, kami akan menolongnya. Kami pun memiliki kelompok belajar bersama untuk saling membantu dalam belajar. Nah, itulah gambaran kerukunan kami, ya, kerukunan hidup kami sehingga kami memiliki banyak teman dan tidak saling bermusuhan. Ya, begitu. Selanjutnya, nah, kita masuk pada poin pengurangan tanpa teknik meminjam, ya. Sebagai contoh misalnya 9.500 dikurangi 7.200. Nah, sebelumnya supaya lebih mudah kita tulis terlebih dahulu ya. Ada nilai satuan, posisi puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke, kita tulis sesuai dengan posisinya. 9.500 dikurangi
7.200. Berapa jumlahnya? Mari kita hitung bersama-sama. Oke. Coba kita lihat. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian terakhir 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Jadi 9.500 dikurangi 7.200 sama dengan 2.300. Mudah bukan? Oke. Selanjutnya, nah, yang kedua, pengurangan dengan teknik meminjam. Oke, sebagai contoh, 4.519 dikurangi 2.236. Berapakah hasilnya? Oke, kita tulis dulu ya, posisi satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan supaya memudahkan Ananda untuk meletakkan posisi-posisinya. Selanjutnya kita tulis bilangannya. 4.519 dikurangi 2.236. Berapakah hasilnya? Mari kita hitung bersama-sama. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Oke. Kemudian 1 dikurangi 3 tidak bisa. Kenapa? Karena angka 1 kurang dari angka 3. Supaya bisa dihitung, maka 1 ini harus meminjam ke teman di sebelah kirinya, ya. Pinjam 1. Jadi 1 dengan 1 digabungkan, maka berubah menjadi angka 11, ya. Nah, baru 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Kemudian, nah ini angka 5. Karena sudah dipinjam 1 oleh angka 1, maka angka 5 berkurang menjadi angka 4. Kemudian baru dikurangi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dan terakhir 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 4.519 dikurangi 2.236 sama dengan 2.283. Mudah bukan? Insya Allah. Selanjutnya, nah coba kita perhatikan gambar di samping ini. Ada seseorang yang sedang tidur pulas. Pentingnya istirahat. Nah, coba kita baca teks berikut. Sehari-hari, tubuhmu melakukan berbagai kegiatan seperti belajar, bermain, dan membantu orang tua. Nah, setelah lelah melakukan berbagai kegiatan, tubuhmu membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Kamu juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kamu perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuhmu. Ketika bangun, tubuhmu akan segar kembali. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Lama tidur yang baik adalah kurang lebih 8 jam satu hari, ya. 8 jam per hari. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak sebelum tidur. Kegiatan yang biasa dilakukan sebelum tidur misalnya mencuci kaki, menggosok gigi, berdoa, dan mematikan lampu. Namun ada pula yang dilakukan anak-anak lain sebelum berdoa, misalnya membaca buku cerita atau mendengarkan musik. Nah, selanjutnya kita lihat kegiatan yang sebaiknya kamu lakukan sebelum tidur adalah berdoa. Saat berdoa, biasanya kita memohon perlindungan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tidur, dan memohon diberikan kesehatan saat bangun keesokan harinya. Berdoa tidak hanya dilakukan saat hendak tidur. Saat akan memulai kegiatan apapun, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berdoa disesuaikan dengan ajaran agama yang kita anut.
kita harus menghargai cara berdoa orang lain karena kepercayaan dan agama yang dianut setiap orang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh kita lihat gambar berikut. Nih, gambar nomor 1. Ini adalah cara berdoa dengan cara Islam. Ya. Seperti ini bentuknya. Kita mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambar yang kedua berdoa dengan cara Kristen, seperti itu bentuknya, caranya. Yang ketiga berdoa dengan cara Katolik, hampir sama dengan cara berdoa Kristen, ya, dengan memegang tangan diletakkan di atas dada. Kemudian nomor 4 berdoa dengan cara Hindu, yang kelima berdoa dengan cara Buddha, dan yang terakhir berdoa dengan cara Konghucu. Semua ini adalah bentuk dari keberagaman kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Paling tidak ada 6 agama yang diakui oleh negara, ya. Yang pertama Islam, kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Apapun agamanya, kita harus senantiasa menghormati dan menghargainya. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sesungguhnya dipengaruhi atas beberapa sebab, yaitu yang pertama, makanan yang mengandung gizi seimbang. Kemarin kita sudah bahas, ya. Mengandung gizi seimbang maksudnya mengandung gizi-gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti karbohidrat, protein, mineral, kalsium, vitamin, lemak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga harus berolahraga secara teratur agar tubuh sehat dan bugar. Yang ketiga, adanya faktor keturunan orang tua. Jadi biasanya yang orang tuanya tinggi besar, ayah bundanya, kemungkinan besar anak-anaknya pun akan tumbuh menjadi orang yang memiliki fisik tinggi besar. Orang tuanya memiliki warna kulit gelap misalnya, maka kemungkinan besar anak-anaknya pun akan memiliki kulit gelap. Dan putih dan gelap merupakan bagian dari keberagaman makhluk hidup, tidak perlu ditertawakan dan lain sebagainya. Itu menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus istirahat yang cukup. Tadi sudah disebutkan bahwa istirahat yang cukup paling tidak 8 jam dalam sehari, ya. Dan istirahat yang paling baik adalah tidur. Dan selanjutnya rekreasi, ya. Selain untuk menjernihkan pikiran, juga bisa menenangkan hati kita semua. Rekreasi, ya, berwisata. Nah, untuk selanjutnya sebagai penutup, Bapak ingin memberikan tugas untuk Ananda Sholih Sholihah di rumah. Tugasnya di buku pendalaman, silakan dikerjakan. Tugas-tugas di sana halaman 38 sampai 41 dan halaman 44. Dan untuk PR di rumah untuk mengisi hari libur Idul Adha, silakan Anda semua kerjakan evaluasi kedua di buku pendalaman halaman 46 sampai halaman 45 sampai halaman 46. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton. Nanti kita sambung lagi melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.